pandemi yang terjadi sekarang ini berdampak kepada semua orang, termasuk keluarga kami. Bagaimana kami sekeluarga mengatasi permasalahan ekonomi yang tengah terjadi dalam masa pandemi ini? Simak video berikut ini sampai habis. Sebelum kita lanjut ke video berikutnya, ada baiknya kami perkenalkan diri dulu. Saya Daniel Barita Sinaga atau Pak Iren, kepala keluarga di keluarga ini. Perkenalkan, nama saya Kristina Sinaga, kelas 3 SD Santo Yosef Besitam. Nama saya Dionisius Sinaga, kelas 2 SD Santo Yosef Besitam. Nama saya Irene Yolanda Sinaga. Saya kelas 7 SMP Negeri 3 Babalan. Salam, nama saya Mama Iren. Saya istri dari Pak Daniel Barita Sinaga. Mewabahnya pandemi ini memaksa saya harus mengubah strategi, pola berpikir, dan cara bekerja. Selama ini, sebelum pandemi ada, saya hanya menunggu pasien atau menunggu pelanggan di rumah saja. Ya, begitu santai. Tetapi sekarang saya harus keluar dari zona nyaman itu. Saya harus mau untuk melayani konsumen saya, pelanggan saya, ketika ditelepon, dipanggil ke rumah atau dipanggil kemana, saya harus siap melayani itu. Dengan catatan, dengan prinsip, bagaimana saya mendapatkan hasil atau uang untuk menutupi kebutuhan keluarga kami. Ya, misalkan saja ketika dipanggil pelanggan untuk memperbaiki instalasi listrik, instalasi air, atau apapun itu. Memang selama ini skill saya, kemampuan saya hanya di perbaikan mesin sepeda motor. Tetapi puji Tuhan memang saya mempunyai keahlian yang lain dan saya harus mengembangkan itu. Ketika konsumen atau pelanggan saya membutuhkan tenaga saya, jasa saya, maka saya harus semaksimal mungkin untuk mengusahakan itu supaya mendapatkan hasil. Dan memang sekarang ini akibat pandemi, saya hanya berpikir bagaimana bisa bertahan hidup dalam situasi yang seperti ini. Ya, virus corona ini. Mudah-mudahan virus ini, wabah ini cepat berlalu dari tengah-tengah kehidupan kita. Saya juga menanami tanaman tebu di sekitar pekarangan rumah. Lumayan juga hasilnya, karena pembeli tebu membelinya dengan harga 3.000 per batang. Selain menanam tebu, saya juga menerima orderan makanan online berupa makanan-makanan apa saja yang dipesan pelanggan, berupa kue dan makanan-makanan lainnya. Ya, apa sajalah yang menghasilkan uang supaya bisa membantu suami selama masa pandemik ini. Dan untuk menjaga kesehatan keluarga selama pandemi ini, saya lebih memilih meracik minuman kesehatan sendiri untuk keluarga saya. Untuk kebutuhan rohani, kami beribadat dari rumah
pada masa PSBB dulu, dan permenungannya kami peroleh dari paroki berbentuk teks. Puji Tuhan, sekarang paroki sudah dibuka kembali dan kami bisa merayakan Ekaristi bersama pastor setiap minggunya. Tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Demikianlah kisah atau cerita pengalaman keluarga kami dalam memperjuangkan kesejahteraan keluarga pada masa pandemi ini. Dan saya setuju seperti perkataan Santo Benediktus dari Nursia yang mengatakan, jangan pernah meragukan belas kasih Allah. Dan itu saya yakini, belas kasih Allah selalu menyertai kita semua. Terima kasih. Semoga bermanfaat.